jenar itu kan kuning. Jadi sebenarnya sih kopi kuning, tapi dalam bahasa Jawanya itu ya jenar, kopi jenar. Dan banyak teman-teman penikmat kopi itu ketika sudah menikmati kopi ini ya, yang lain itu lewat itu. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang berada tepatnya ada di wilayah Dusun Blumbang Sari, Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Dan saya ada di areal perkebunan atau pertanian atau ladang, dan di sini tampak di bawah saya ini adalah wortel. Ya, tetapi yang istimewa di antara, kalau wortel, sayur dan lain kan sudah biasa di daerah Selo sini. Yang istimewa adalah apa yang ada di depan saya ini, apa yang ada di belakang saya, dan di belakang sana lagi masih ada, di belakang kamera juga ada. Dan inilah tanaman kopi Arabica Yellow Cultura. Dan ini menjadi satu-satunya ya sejauh ini yang ada di wilayah Boyolali, ya, terutama di Selo, ada kopi yang ketika matang ini berwarna kuning. Dan ini adalah jenis kopi Arabica Yellow Cultura yang aslinya banyak dikembangkan di daerah Brasilia atau Brasil di Amerika Selatan. Dan kita nanti akan melihat lebih dekat bagaimana kopi-kopi ini yang sudah matang dipanen oleh pemulia tanaman kopi yang ada di Selo, pionirnya Mas Mujianto. Perkenalkan, nama saya Mujianto. Saya warga Dukuh Bentongan di Desa Samiran, Kecamatan Selo. Dan saya sebagai petani hortikultura, juga petani pekebun ya, ada kopi itu yang saya kembangkan dari tahun 2029. Jadi pertama kita ke MDPL-nya dulu. Di Selo itu kan di ketinggian 1200 sampai 1400 ya. Jadi yang cocok, varietas kopi yang cocok itu Arabica di sini dengan pertumbuhannya dan produksinya. Nah, di 2009 itu saya bersama teman-teman pemuda peduli lingkungan atau Popelin itu kita prihatin dengan kondisi Selo atau dengan banyaknya pertanian yang tentu mulai maju ya, mulai berkembang. Ini akan berdampak pada iklim yang ada di Selo itu sendiri. Jadi garis besarnya sih, kalau ngomong besarnya itu kan konservasi ya, tapi yang ekonomis itu ya kita ketemu dengan kopi ini untuk ditanam baik di pekarangan warga ataupun di kebun warga. Ini dulu benihnya itu dari Flores ya, disemaikan oleh teman-teman yang infran di Jogja. Terus itu saya hanya sekitar 150 pohon sih yang saya tanam itu. Dan tanamnya itu sudah di tahun 2019. Jadi tanam kopi yang dulu itu sudah panen. Ini saya mencoba untuk mencari varietas baru. Artinya bagaimana kopi di Selo ini bisa laku ya, bisa laku dengan memunculkan varietas baru ini. Jadi kopi Selo itu juga biar lebih bisa dikenal itu dengan
rasa dan aroma yang khas. Ya, kalau yang Yellow Caturra ini kan sebenarnya ini kopi ini menjadi pertanyaan dari warga itu sendiri ya. Ini kopi kok warnanya kuning gitu kan. Dan juga produksinya juga luar biasa. Jadi di tahun kemarin itu saya itu punya kurang lebih 80 sampai 90 pohon. Walaupun yang belum produksi semua ya. Karena tumbuhnya itu kan beda-beda. Pohon satu dengan pohon yang lain. Itu kalau kemarin itu sudah mendapatkan sekitar 160 kg. Untuk harga memang Yellow Caturra ini menjanjikan, ya, menjanjikan dan punya karakter yang beda baik di rasa maupun di aromanya. Itu yang Yellow Caturra ini. Jadi warnanya itu lebih, apalagi kalau prosesnya itu diproses wine, itu emang luar biasa. Jadi rasanya dan aromanya itu. Dan banyak teman-teman penikmat kopi itu ketika sudah menikmati kopi ini ya, yang lain itu lewat. Teman penikmat kopi itu bilang bahwa ono rego ono rasa. Nah ini yang perlu dikembangkan. Jadi saya berangkat awal mula kopi ini bukan murni bisnis. Artinya bagaimana di Selo yang notabene itu daerah resapan itu juga ikut andil. Ya kalau kita bicara berkaitan dengan pertanian keberlanjutan ya saya tanamnya kopi ini itu untuk bisa ditumbang sari dengan sayur mayur itu. Jadi sejarah ataupun historis kopi itu kan di banyak tempat kan ini kopi Belanda, kopi VOC itu kan. Nah, ketika kita menanam ini kan kelak kopi ini dirawat anak cucu, ini kopi zamannya Simbah. Ini kopi yang, nah ini kan kita membuka historis yang bagus untuk generasi kita yang akan datang. Nah, ini juga kopi ini perlu dirawat dan kopi ini akan bisa menghidupi kita gitu kan. Selama pengalaman saya merawat kopi ini tidak ada. Sebenarnya tidak ada, jadi tidak ada yang sulit sih. Kopi itu kan butuh ketelitian, butuh ketelatenan itu ya. Jadi tidak harus dengan bahasanya wong roso enggak, tapi butuh ketelatenan, butuh tekun itu. Nah, ini yang dibutuhkan oleh kopi. Jadi kita nanam kopi itu cuma sekali nanam, tapi kita bisa memanen itu selama masih ada pohonnya kita bisa terus memanen. Itu yang menarik itu. Saya itu tinggal di daerah rawan bencana. Saya itu tinggal di daerah resapan air itu. Nah, ini perlu kita kembangkan dengan bagaimana ada tanaman keras yang ada di lahan tapi tidak begitu mengganggu oleh tanaman sayuran, tapi ada nilai ekonomisnya. Nah, itu hanya saya temukan di kopi ini. Nah, setelah saya ketemu di kopi ini ya, saya belajar untuk bagaimana tahu sih kopi itu sebenarnya seperti apa. Ya, kalau saya mengajak kepada semua petani ya, khususnya untuk petani milenial, petani pemuda itu ya, bagaimana kita juga merawat alam ini dengan
menanam kopi. Kopi tidak akan mengurangi nilai ekonomi kita dari lahan kita, tapi justru kita akan mendapatkan tambahan dari situ. Dan ini bagian untuk pertanian keberlanjutan di kemudian hari. Dan teman-teman penikmat kopi ini bukan cuma di Yelokaturnya, tapi semua tanaman kopi yang ada di Selo, silahkan teman-teman untuk bisa menikmati kopi yang ada di Selo. Jadi secangkir kopi ini akan merawat bumi. Jadi dengan membeli produk kopi lokal, itu tentu akan memberikan semangat spirit kepada teman-teman komunitas kopi dan petani kopi sendiri untuk bagaimana bisa menambah populasi kopi ini. Dan kebetulan di bulan Maret kemarin saya dapat donasi bibit kopi dan sudah 6.000 bibit kopi ditanam oleh petani kopi, dan ini ada kesadaran baru dengan munculnya hama kerai yang ada di wilayah Merapi Merbabu ini. Mereka sudah berpikir bagaimana ada tanaman lain yang tidak dimusuhi oleh kera. Nah itu ya saya melihat itu ada potensi kopi yang nanti warga itu akan beralih ke arah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.